terus tiba-tiba mundur. Mungkin ya ini petugasnya kayak di tengah, jadi nggak tahu tiba-tiba mundur aja. Terus sampai pojok kok petugasnya turun, loh kok ada ini lipstick. Terus dicek bawah, lah ini ada hariannya itu. Iya. Pernah malam kan lampunya mati semua ya. Dari belakang depan tuh kayak ada orang duduk, apa itu sampai kok kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi di Susi, konsultasi santai, ngobrol-ngobrol santai dengan teman undangan kita yang pada kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri juga, ada Mbak Noven dan ada Mas Ilham. Ya. Mana Mas Ilham kabarnya? Lama nggak ketemu. Kabar baik Mas. Alhamdulillah. Iya. Udah pernah kenal sebelumnya ternyata. Iya. Udah lama, kita dari 2012 ya. 13 ya sekitar itulah 12-13 lah. Ya 12-13. Tapi kita jalannya kan pertama ketemu waktu ke di Maguwo stasiun. Di Maguwo dulu ya. Iya. Terus habis itu ke Galur. Tidak salah iya. ya. Oke, udah lama banget berarti kenalnya ya. Iya. 8 tahunan. Kita kenal hampir kapan? 10 tahun. Iya. Kita kenal pertama kapan nih? Segmen lain aja itu. Apa namanya, Mas Ilham ini bekerja di sebuah stasiun. Itu ada di Jogja, itu ada di sebelah timur dan barat. Iya betul. Kan? Nah, Mas Ilham sendiri udah berapa lama nih kerja di? Sekitar baru 7 tahun. 7 tahun. Iya. Itu udah lama sih Om. Iya. Udah lama. Lumayan lah. Iya. Udah SD itu kayaknya. Oh, iya. Iya benar. Nah tapi Mas, kalau aku kan pendatang nih di Jogja ya. Setauku kan stasiun sekarang sudah yang sudah bagus lah, sudah lebih rapi dan lebih padang terang. Bener. Kalau dari 7 tahun nih Mas Ilham kerja itu bisa diceritakan nggak, mungkin dulu sebelum ada renov atau dicat ulang atau gimana? Dulu saya masuk juga udah bentuknya udah bagus gitu. Udah bagus iya. Juga. Cuman kan ada sisi lain dari muka stasiun itu kan di daerah mungkin di belakang atau di sebelah bagian lainnya. Yang mesti tidak semua orang tahu bisa masuk itu iya. Ya. Nah, benar-benar. Nah, itu mungkin bisa ceritain Mas situasinya seperti apa, atau kan mungkin kayak bentuk bangunannya apakah juga bangunan Belanda ya kebanyakan kayak stasiun itu. Kalau di kantor saya sendiri bentuknya masih ini bekas gudang dari bagian stasiun. Itu bangunan Belanda udah lama. Cuman ya kalau saya dinasnya pagi siang malam, jadi ngerasain juga nih malam di tempat kayak gitu. Oke, ini ya mengalami 3 waktu. Iya benar. Kan kalau yang ini sih, kalau Om Ho mungkin melihat yang lain ya. Kalau aku sebagai penumpang biasa, kalau di stasiun kan pasti seringnya yang dari pagi sampai sore lah ya. Kalaupun naik kereta itu pun juga ramai gitu loh situasinya, dan tidak nggak kerasa menyeramkan sih, kecuali mungkin ke kamar mandi sendirian gitu. Nah kalau Mas Ilham sendiri yang pernah mengalami sampai di sekitaran stasiun sampai malam itu, ada perbedaan yang signifikan nggak sih Mas, entah di bagian peron atau mungkin khusus di perkantorannya? Kalau di peron sih masih umum ya. Cuma nanti kalau udah di area yang lain itu ya kalau untuk orang lain sih kayaknya sepi. Cuman ya kadang tiba-tiba nongol apa gitu lah, bentuk aneh nggak jelas gitu. Kadang tangan doang jalan gini. Berarti nggak semuanya yang berbentuk utuh? Iya, kadang-kadang ya cuman jari aja pernah nongol gitu tiba-tiba. Itu yang lihat banyak, mesti yang mungkin yang bertugas malam itu pasti udah pernah melihat itu semua atau? Ya kalau segelintir orang tuh paling sekali 2 kali itu pernah, cuman kalau lihat terus tuh jarang. Oke, kalau Om Roni, kenapa stasiun ya itu bisa, apalagi di bagian perkantorannya ya, yang nggak
berhadapan langsung dengan relnya itu ada berarti sosok-sosok penunggu yang bahkan mungkin kayak jari itu dia mungkin kalau kita tahu kan itu akibat atau hasil dari sebuah kecelakaan ya, dimana ya kecelakaan kan amit-amit dan jangan sampai sih, maksudnya kan jarang banget terjadi di stasiun gitu. Itu kenapa bisa kadang muncul di situ? Ya sebenarnya kan kalau kita lihat sarana ini ya, transportasi ini tuh kan usianya sendiri udah tua banget, udah 150 tahun lebih ya ada di tanah Jawa gitu. Dari rentetan peristiwa itu kan menyimpan banyak residual energi dan residual memori di situ. Nah, residual energi ini yang sangat melekat gitu. Jadi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lampau, baik yang ada timeline sejarah ataupun kecelakaan atau tragedi di situ, sehingga tentunya tempat untuk datang dan perginya yang ada di stasiun itu tidak hanya membawa masyarakat saja yang menggunakan jasa ini, bahkan di sejarahnya, waktu pembangunannya sendiri itu tidak hanya untuk mengangkut barang dan penumpang, tapi juga entitas astral. Ketika jalur kereta api pertama dari Semarang, Solo, Jogja itu dibangun kan, para raja-raja tanah Jawa waktu itu kan nanti kalau entitas-entitas ini akan naik juga diberikan sarana gitu. Sehingga memang seperti yang disampaikan Mas Ilham ya, bahwasanya sosok-sosok itu macam-macam yang ada di situ gitu. Jadi tidak terbatas yang berbentuk utuh saja, tetapi potongan-potongan tubuh pun ada, karena menurut cerita ya beberapa yang dalam sarana pembersihan dan perawatan lokomotif itu juga nggak sadar juga kadang nemu serpihan tubuh manusia yang masih utuh gitu, maksudnya masih bentuk fisik gitu, bentuk fisik ya gitu. Nanti setelah ada kejadian di lintas dibersihin itu kadang nemu ada jari. Belum lamanya kan kejadian di sekitar Sentolo itu ya, itu nemu otak. Iya. Serius? Iya, jadi model kayak otak yang digulai itu loh Mbak. Model yang serpian potong-potong. Cuman ya, tempel ya gitu, nggak otak utuh gitu. Tapi, mungkin dari teman-temannya Mas Ilham yang maksudnya yang bagian membersihkan gitu ya, pernah dapat cerita nggak? Maksudnya kayak mereka menemukan serpian-serpian itu, terus apa yang dilakukan, atau mungkin yang mungkin baru pertama kali nemuin ya, terus disisikan tapi disimpan dulu gitu. Kalau cuman kayak jari atau organ itu biasanya kan dikubur nanti di sekitar. Tapi tetap bisa dikubur kayak gitu? Iya. Bisa, kadang kan kalau di Luko kan karena paling depan di co-hangernya ya, yang depan yang buat nyasrak itu loh Mbak, kayak gigi gini itu loh. Itu biasanya ada slice daging kayak yang barbecue, model Japanese itu loh, yang mana yang slice, yang tipis-tipis, tipis-tipis kadang masih pada nempel. Nah, dari itu semua kan terkadang entitas itu akan mencari tubuh utuhnya. Jadi terkadang ya ada yang misal ya jalan tangan gini, kadang mata kita pernah ya nemuin sepasang mata gitu, terus macam-macam sih Mbak. Gitu. Nah ini juga berkaitan sama residual yang pernah terjadi gitu, yang ada di situ seperti apa gitu. Tapi maksudnya kalau maksudnya residualnya hanya ibaratnya ketika dilihat itu hanya berbentuk serpihan aja atau mungkin satu bagian jari lah. Itu apakah karena mungkin energi dari si makhluk astral ini atau dari residual memorinya ini tuh tidak terlalu besar, jadi hanya bisa menjelma sebagian kecil atau gimana? Ya, itu lebih kepada residual energi dan dalam bentuk terakhir yang ditunjukkan. Nah, misalkan TKP kejadiannya itu 100 kilo dari lokasi ya, tapi kenapa penampakannya di situ? Karena mungkin seperti diceritakan Mas Ilham, nempel, organnya itu nempel, terus dibersihkan, dikuburkan, tapi kan energinya masih di situ, sehingga ketika kereta lewat itu kok tertarik dengan lingkungan di sekitarnya, dia kan nyaman di situ gitu. Jadi ketika dia singgah tidak akan pergi tapi tetap menetap di situ karena nyaman. Permanen ya jadinya. Itu tadi ya. Tapi ini Mas, biasanya yang nemuin kayak gitu serpian gitu biasanya ibaratnya anak baru atau yang orang lama pun juga random Mbak itu. Random. Kalau misalkan masing-masing petugasan kadang di rolling nih, kadang bagian luar nanti bagian dalam gitu. Oke. Tapi kalau yang untuk apa ya, ibaratnya penampakan nih yang sampai bisa karyawan di situ berinteraksi itu ada nggak? Kalau penampakan ada sih Mbak. Itu gimana ceritanya?
Kalau penampakan saya pernah lihat ini apa itu mas, kayak korin apa kotem? Korin ya, yang waria. Oh korin. Korin itu ya. Iya. Nah itu pernah zaman sekian tahun yang lalu sebelum saya situ kan ada cerita nih. Jadi ada gerakan langsiran itu maju mundur itu. Nah ternyata di rel itu ada waria lagi dandan. Cuman kan masa lalu kan kereta api ya seperti itu ya. Jadi entah itu karena apa atau nggak ada petugasnya atau gimana, itu kelindes, jadi kepotong gitu. Jadi bentuk waria lagi itu dandan. Itu sorry, yang kelindes itu tadi itu cerita awal mulanya atau? Itu asal mulanya. Nah, sekian tahun setelah itu kan jadi kayak itu tadi energinya masih sering nongol, jadi muncul bentuk waria itu. Kok medeni sih? Iya itu medeni, seperti kayak kecelakaan yang tidak sengaja juga kan sebenarnya. Tapi katanya ini mas ada ya serem tapi lucu. Yang apa katanya ada yang pesen bakmi. Oh bakmi yang di lantai 2 itu ya. Nah itu pernah, itu dulu kan kantornya relatif baru sih itu. Jadi ada pas dinas malam lapar kan, ya orang lapar kan seanane lah mang. Pesen ini bakmi di lantai 2. Nah dia makan itu, terus selesai baru nyadar loh di lantai 2 kok ada yang jual bakmi pakai gerobak tuh. Dia akhirnya bingung itu. Tapi datang dari mana gitu. Tapi itu posisinya sendirian sih yang pembeli bakmi ini. Nah kan satu ruangannya beberapa orang lah, kayaknya dia di pojok pasan, karena ada ruangan khusus untuk istirahat lah di situ. Drive-thru bakmi. Tapi kalau yang tukang bakminya itu, ini maksudnya ada ceritanya nggak kenapa itu bisa? Itu ada kabar dulu tuh di Jakarta itu. Jadi kayak ada gusuran, dikejar Pol PP, nah, dia lari bawa gerobak itu, ketabrak KA. Iya ampun. Ya jadi. Cuman terus nempel ikut kereta sampai sini, ya kata tadi nyaman melepas di situ. Ya ini sebenarnya dari yang diceritakan Mas Ilham ya, ini salah satu sosok kesini sih Mas. Ikut Masa sini enggak? Yang mana kira-kira? Yang sekarang di mana? Di bawah itu pohon putih. Iya. Yang mana nih? Coba Mas Ilham. Sosok yang mana? Yang ngelindes itu ya? Itu. Ada Mbak sekarang? Iya itu. Yang yang kelindes. Bakul bukan. Yang waria. Yang waria. Oh iya. Mas Ilham ditanyain, kenapa kesini gitu? Ini interaksi loh, bener loh. Mas Ilham dapat info apa? Tanyain gitu aja. Coba. Cari aja deh. Nanti kamu dulu terus kita bahas. Jawabannya nggak enak ya? Jawabannya jadi nggak enak. Coba Mas. Briefing ya Mas? Ada tapi? Iya ada. Coba ceritakan gambaran kronologinya Mas. Ya dulu tuh dia di rel lagi dandan. Kalau nggak salah ada langsiran. Oh iya. Tapi yang gerbongnya putih, masih oranye coklat gitu ya? Lama coklat banget. Ya? Iya. Dulu kayak namanya apa ya? Belum ya? Itu tahunnya 90-an kan? Benar. Oh 97 ya? Udah Mas, baru-barusan. Sore ya habis berarti launching, ya? Oh benar berarti. Nah itu duduk di rel. Kok tadi? Nggak apa-apa. Duduk di rel itu dandan gitu. Terus tiba-tiba mundur. Kunduran. Mungkin ya ini petugasnya kayak di tengah, jadi nggak tahu tuh, tiba-tiba mundur aja. Terus sampai pojok kok petugasnya turun, loh kok ada ini lipstick. Ada lipstick, terus dicek bawah, lah ini ada yang kelindes itu. Iya. Itu kira-kira ada pengaruhnya Unlistening Devil nggak Mas? Setan budek. Mungkin iya, soalnya kan di ini kan masih di red line ya, sampai situ. Iya sih Mbak, cuma di depo itu. Iya. Iya, jadi kalau ini kan tahun sebelum tahun 2000-an itu kan banyak ya yang misal ada pengamen di kereta. Ini sebenarnya habis selesai. Oh selesai ibaratnya bareng dari barat tuh Fajar ya? Iya. Benar, biasanya kan kalau kedatangan Fajar betul mau masuk Jogja kan dulu
ada naik masuk gitu. Yang pakai anu itu loh Pak, ting 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 ting. Iya. Yang kayak itu ya, yang rame ewer-ewer itu loh. Iya, terus itu baru pulang ya bener seperti sampai Mas Ilham gitu, terus kemudian kunduran. Ya, kunduran ke belakang. Cuman sebenarnya jalur ini tuh jarang dilewati, sebenarnya jarang untuk buat langsir. Tapi karena parkir penuh, ternyata masuk sini. Dan memang waktu itu si beliaunya nggak dengar apa-apa. Nah ini sebenarnya ada pengaruh dari itu tadi. Oke. Listening devil itu Mbak. Oke, tapi ini Om, maksudnya dari kakaknya ini ya. Mbak mau ngerasain dikit? Enggak, jangan. Nggak apa-apa, gini aja, panas nggak coba? Gini aja. Ya panas berarti ngarah kompas metafisiknya ke situ coba. Kemana aku? Ke sini aja. Pohon. Buka aja. Ketarik ke pohon itu enggak? Iya enggak, Mas Ilham? Tarik enggak? Coba Mbak. Iya, ini hangat ini. Coba. Udah, nggak tapi apa-apa. kerasa. Peran aja daripada diikutin loh. Saya penasaran dia. Kok efeknya medeni? Udah ya Om, udah boleh ya? Udah. Kerasa. Udah. Balik lagi ke pertanyaan. Jujukan aku. Itu kakaknya ini berarti kan ibaratnya dari dua petugas, maksudnya dari petugas dan juga korban sama-sama ibaratnya apes, sama-sama nggak tahu kan. Nah itu apakah kakaknya ini ada rasa marah atau dendam mungkin ke petugasnya atau mungkin malah ke setan budeknya itu? Kalau dendam nggak ada sih Mbak, karena kecelakaan ya. Cuman lebih pada apa ya, karena ini kecelakaan masuk ke tidak wajaran. Cuman kan yang pelakunya nggak sengaja berkata ya. Kecuali kalau memang sengaja di situ diikat terus dilindas tuh beda ya, bunuh lah ya. Menurut saya sih entitas ini kemudian juga seperti ditunggangi sosok di baliknya itu yang itu tadi setan budeknya. Gitu, yang kadang secara tidak sengaja ini sering terjadi juga kecelakaan yang ada di sebelah barat perlintasan Jalan Cokro ya, Cokraminoto ya. gitu. Karena itu masuk area kecelakaannya ini gitu. Jadi beberapa orang yang teledor baik itu nyebrang rel ataupun duduk-duduk di sekitaran rel itu sering terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena memang mereka disengajakan untuk itu, sehingga dihimbau kalau ada kereta yang lewat kita dahulukan. Kemudian tidak boleh kalau rekreasi ini ya sekitaran rel kereta karena sangat berbahaya. Sehingga sosok ini kemudian dengan gampang mempengaruhi ataupun membuat tidak fokus sehingga bisa keserempet atau ketabrak. Gitu sebenarnya. Kalau kita membahas ini sih nanti kaitannya dengan kecelakaan itu ada peran tentang setan budek itu, sehingga kita kalau bisa menjauhi lokasi yang berbahaya ini menurut saya gitu. Itu sih pesannya malah gitu justru. Iya benar. Ibarat kata bersantai itu nggak boleh gitu. Kalau di rel pun rel itu sudah nggak jarang dilewati ya, kecuali kalau rel non aktif kan beda. Tapi kalau ini masih aktif tapi jarang dilewati. Iya makanya ini juga sih kalau maksudnya kalau kereta lewat pun kayak kita tetap harus ada di belakang garis yang sudah ditentukan. Iya benar. Iya benar-benar untuk menghindari ya ibaratnya kecelakaan itu human error maupun yang non human. Memang disengaja. Benar sekali. Nah kalau dari apa ya pengalaman dan kegiatan sehari-hari Mas Ilham di dua lokasi itu ada perbandingannya nggak sih Mas? Maksudnya untuk secara kondisi dan situasi metafisika ya, maksudnya mungkin lebih ramai mana atau mungkin walaupun ramai yang sini tapi lebih singgup yang ini atau lebih ngeri yang ini. Kalau untuk rame macam-macam ini apa penggunanya itu rame yang barat sebenarnya. Cuman kalau untuk singgup sama wingitnya tuh wingit yang timur. Oh gitu. Iya. Yang apa ya Mas Ilham pernah mengalami paling serem? Kalau yang di timur tuh pernah pas lagi nganter barang nih. Nganter barang tuh lewat belakang ya, pintu khusus itu ya. Itu lewat dulu ada ini sebelum penataan taman ada pohon waru. Nah lewat situ tiba-tiba tuh bau busuk aneh. Tak cari situ kan nggak ada apa-apa, terus maju dikit mual terus badannya lemes. Terus cepet-cepet kirim barang balik ke sebelah, keluar dari area itu normal lagi, udah nggak kenapa-napa. Sorry, bau busuknya itu bau busuk sampah atau bukan daging?
Daging busuk itu. Daging busuk. Oke, itu apa Om kalau baunya seperti itu? Iya. Sebenarnya ini juga berkaitan dengan residual yang tadi sama juga. Dan saya juga menangkap ya, tempat itu kan tidak hanya sebagai korban-korban itu tadi ya, tapi juga ada beberapa entitas-entitas yang terbawa dengan keretanya sendiri ketika melintasi daerah-daerah yang dilalui. Jadi bisa di situ ada sosok kuntilanak, bahkan sundel bolong ada juga yang numpang di dalam gitu. Jadi penumpang gelap itu. Penumpang gelap ya. Dan ketika kereta ini selesai pembersihan atau apa, mereka kan keluar, sehingga mereka seperti hinggap di pohon ataupun hanya sembunyi sementara sebelum nanti ikut kembali lagi. Ada lagi itu. Oke. Tapi kalau untuk bau daging busuk yang dibau Mas Ilham tadi, ada entitas khusus nggak? Mungkin miske atau? Iya, kebetulan sosok menyerupai miske itu tadi, tetapi saya lebih condong ke holedi sih atau sundel bolong. Karena biasanya kalau kereta-kereta dari timur itu yang paling sering banyak bawa gitu, sosok-sosok seperti itu gitu, karena seperti melintasi hutan-hutan angker ya, karena kereta-kereta kan kayak melintasi alas roban lewat, alas gumitir yang ada di Banyuwangi contohnya lewat, dan hutan-hutan yang lain gitu kan lewati semua terowongan macam-macam gitu. 2 terowongan ya tadi sana ya? Iya benar, belum hutannya kan banyak banget tuh Mas. Termasuk alas Mantingan bareng juga melewati juga, tempat angker, jembatan Berantas, Bengawan juga lewat semua. Tapi yang kalau itu paling serem sih, yang jalur dilewatin kereta tuh terowongan sih, kayak bener-bener pas itu pet langsung gelap gitu ya. Kayak, ini di mana ya? Oke, balik ke tadi ya. Kan Mas Ilham tadi sempat berstatement bahwa menurut Mas Ilham ini yang lebih mengerikan adalah stasiun timur daripada barat. Kalau menurut Om Hao gimana Om? Iya, tentunya usianya lebih tua timur pertama tuh daripada yang barat. Terus lokasinya menurut saya sih lebih ramai barat ya, terutama malam. Karena kereta kelas menengah ke atas dengan kereta kelas menengah ke bawah lebih ramai di barat. Gitu, frekuensi keretanya lebih banyak. Sehingga dari penerangannya juga loh Mas. Iya, penerangannya juga lebih ramai yang barat karena dekat dengan objek vital yang ada di Jogja gitu. Dan lokasi di timur itu juga tidak jauh dari bengkel pemeliharaan logo. Sama ini ya, objek lainnya itu ya yang ada flyovernya juga. Benar di situ juga. Terus sebenarnya banyak sih ya kalau cerita, terutama saya juga suka dengan kereta api sama dengan Mas Ilham. Kadang waktu dulu kita nongkrong ya sebelum ditertibkan, sering kok nemu-nemuin kayak gitu Mbak. Di bawah flyover kan dulu sering nongkrong di sana. Malam-malam di situ dulu sewaktu masih malam gitu ya. Sewaktu masih bebas gitu. Menurut saya sih banyak banget sih peristiwa dan kejadian yang ada di timur dan masih aktual ya, masih hangat sekitar tahun 2016-2017 ya. Pernah ada wisatawan asing yang waktu itu akan menuju ke timur, ke Jawa Timur, kecelakaan dan meninggal di situ. Bahkan maaf ya, kepalanya putus terpisah gitu. Dan ini ternyata relate dengan peristiwa kolonial dulu pernah ada juga. Plok, ketiplok. Sama gitu. Sehingga di timur ini pun ada bangunan-bangunan dan monumen-monumen yang sudah berat kata lawas banget ya. Lawas dan kurang perhatian. Salah satunya monumen ini sih tentang satu yang kereta di sebelah timur itu ya. Gitu. Yang cikal itu bakalnya komuternya yang Jogja. Sekarang itu ada kereta listrik. Diesel. Yang bentuknya kayak bis itu loh. Kereta listrik. Iya. Jadi dulunya sebelum jadi KRL tuh modelnya itu yang dipajang di flyover. Itu juga ada iya. ceritanya tuh Mas Ilham kalau nggak salah pemindahan dari Solo ke sini. Iya. Itu kan makan waktu banyak, panjang banget kan. Terus pas mau dari rel turun ke ini juga kayak ngambek, jadi kayak nggak mau dijadiin monumen. Jadi sempat sempat trouble, nggak mau nyala atau kerennya itu nggak mau turun. Kalau yang itu maksudnya yang keretanya ngambek itu apa yang terjadi? Maksudnya ada peristiwa metafisika? Sebenarnya ketika kereta ini terbengkalai ya, itu kan tentunya banyak sekali entitas yang menjadikan ini rumah. Jadi memang waktu itu ada sosok Black Giant yang dia nggak mau dipindah dan sampai hari ini masih di situ. Masih ada. Itu yang memberati gitu. Jadi
memang banyak sekali seperti sarana dan prasarana yang ada di kereta itu banyak banget dan peristiwanya juga banyak banget sehingga tidak sembarangan ketika kita bilang benda tua ataupun maaf disebut besi tua gitu ya, tentunya yang disimpan itu loh entitas yang sudah di situ menjadi kodam ya, dari korin kemudian dia menjadi kodam, itu harus memerlukan satu peralatan khusus gitu ya, kalau tidak nanti akan ada interaksi dan memberatkan bagi orang yang sedang melaksanakan itu gitu. Tapi maksudnya karena si Mr. G ya itu masih ada di gerbong dalamnya itu tadi, itu tidak mengganggu kan, tapi maksudnya ya hanya menunjukkan entitas aja mungkin kan. Iya, lebih tepatnya sebenarnya menunjukkan entitas sih, keberadaan dia seperti apa atau butuh pengakuan sih sebenarnya. Kalau dia itu ada di situ dan menguasai benda ini, tempat ini gitu. Oke, berarti Om Hao setuju ya kalau yang timur lebih menyeramkan daripada yang barat. Di barat. Iya. Nah, kalau apa ya maksudnya kesurupan gitu pernah ada sih nggak Mas kalau di stasiun gitu, entah di petugas atau di penumpang? Kalau kesurupan pernah kejadian ya. Itu di barat, barat, dekat kantor itu. Jadi pas kebetulan saya sih lagi di rumah tuh nggak dinas, ditelepon. Ini si A kesurupan, terus tak tanyain polisi di mana, dekat kantor. Nah terus dapat cerita rentetan, ternyata di tempat yang masuk itu ada orang kencing, jadi petugas lain kencing di situ. Kan sebelah timur kantor kan ini kayak taman, jadi pohonnya rimbun ya, isinya ya kayak gitulah. Kayaknya kalau nggak salah cewek sama ada ini bentuk pocong masuk. Iya. Lah lebih dari satu? Lebih dari satu. Bisa itu. Jadi setiap orang itu kadang unlimited sih yang menyerupi, sehingga kalau menyembuhkan kemudian panik atau pikiran kosong bisa nyetrup. Malah tambah banyak ya. Tambah banyak, iya, karena bawa banyak energi ya yang ada di dalamnya. Iya, berarti tapi maksudnya yang sampai ibaratnya si temannya Mas Ian tadi dimasukin 2 langsung, berarti ya mereka sangat marah ya? Iya, ada ingin protes sih sebenarnya ya. Dalam artian kan ketika terjadi kesurupan ataupun terjadi kerasukan itu bentuk seperti mereka ingin menyampaikan orasi, demo gitu Mas Ilham. Iya. Iya, tapi kalau misal pas malam nih Mas, misal mau pembersihan atau apa, bersih-bersih clean ya segala keluhan, pernah ini enggak Mas, misal keretanya itu benar-benar kosong, tadi kan ada beberapa penumpang ya, itu bagaimana? Misal penumpangnya duduk seperti biasa gitu? Yang penumpang gelap apa? Penumpang gelap. Yang penumpang gelap ya? Iya kayak ini, kayak adanya bentuk orang normal. Waktu kereta jalan gitu Mas, kalau pas kereta malam kosong gitu pas jalan juga pernah nemui? Iya, kayak ada asongan lewat, ada orang duduk gendong bayi. Itu juga pas kereta parkir itu juga ada. Masih tetap di dalam ya? Iya, jadi pernah malam kan lampunya mati semua. Mati semua ya? Dari belakang depan tuh kayak ada orang duduk, sopo itu tak samperin kok kosong. Iya. Kalau ini Mas, kan sering kita dengar di setan ya, kalau kereta setan kan dulu pernah ada cerita kereta setan utara itu loh, Anggrek ya kalau nggak salah itu kan lampunya kelihatan itu ya. Ini misalkan kata teman-teman tuh sering muncul lihat ini kereta uap gitu. Itu di stasiun yang barat ada juga yang transit. Kalau di barat tuh saya pernah beberapa kali sih ketemu biasanya setelah jam 12 malam. Itu di jalur 1 tuh ya bentuk kereta uap kayak sepur kluthuk. Iya. Di pertama dengar dari jauh tuh kayak peluit itu. Terus tiba-tiba datang kayaknya kalau nggak salah dari selatan kalau yang itu. Bener, dari arah Bantul ya. Iya. Terus ada yang di peron utara. Iya. Itu yang ke arah Jakarta. Bener. Sama yang peron selatan. Kan peron selatan kan yang dari Bantul. Bantul nggih bener. Sama yang satu dari Jakarta itu ketemu. Beda bentuk. Itu kan tuh Mas, berarti penumpangnya pengemudinya full set kan dari zaman dulu ya, dari A sampai Z itu ada semua. Iya, ini ngingetin kita waktu dulu kalau mau ke Semarang ya. Iya. Kan ada kereta Solo Semarang yang pagi banget, jam 5 pagi dari sekarang Solo. udah nggak ada ya. Oh sayang, kapan muter lagi Mas? Ayo. Ikut Mbak, ayo ikut. Ya asal aman sih aku mau. Aman. Nah, waktu itu kita jam 3 pagi kan naik kereta dari sini jam 3 sampai Solo jam 4 pagi.
Nah, waktu kita transit di Solo kan pernah ini ya, sekilas dapat gambaran waktu stasiun itu aktif tapi di zaman kolonial. Iya, sebelum pagi banget, jauh sebelum merdeka itu. Jadi waktu itu kita sama teman lagi sih, satu teman lagi, kita transit Mbak. Jadi di peron di stasiun Solo waktu itu kita transit jam 4.15 dan itu waktu weekdays jadi sepi. Dan waktu itu kita Cuma kita aja itu ya. Ngelihat itu loh Mas, ngelihat apa? Ada dokar, terus ada orang jualan di itu stasiunnya masih hamparan luas itu, nggak kayak sekarang. Itu juga sering sih kita temuin gitu. Maksudnya kayak Kalau melihat masa lalu tuh sebenarnya nggak serem sih, malah kalau unik, saya menyenangkan. Jadi bisa kayak dulu tuh kayak gini, kayaknya lebih keren gitu. Ya asal nggak tiba-tiba berduduk ganti wujud. TVL. Ya. Nah, sama ini nih, aku jadi teringat ada sebuah cerita yang sudah lama tapi sampai sekarang masih terjadi ya katanya. Ini tentang penumpang gelap yang lebih gelap, yang menyeramkan bagi beberapa orang, bagi kebanyakan orang ya, itu katanya menumpang di sebuah kereta dari Banyuwangi ke Jogja lah ya. Itu dan itu adalah dia penumpang gelap tetap ya, permanen. Boleh disebut ya? Boleh. Aman ya? Aman. Itu jadi sebuah kereta ada leaknya. Itu leaknya tuh selalu di gerbong yang sama atau enggak Mas, kalau yang pernah Mas Ilham dengar? Kalau layak itu kan ketemunya di pindah-pindah tempat, cuman dalam satu rangkaian itu. Kadang di depan, kadang pernah di tengah, kadang di belakang gitu. Mas Ilham pernah, kalau yang layak itu Mas Ilham pernah melihat sendiri? Pernah, beberapa kali malah. Tapi ada interaksi atau cuman kayak ngelihat sosoknya di sebelah sana dan mungkin nggak berhadapan muka atau gimana? Kalau lihat ya hadapan muka ya, cuman kalau ngobrol tuh nggak pernah. Iya jangan sih. Pernah dari luar gitu lihat jendela tuh lihatnya gini ya. Dada. Tapi ini berbahaya nggak ya? Karena kan kita tahu bahwa ini sakral ya. Bukan kita menyebutnya sebagai sesuatu yang berbahaya karena jahat, tapi ini adalah sesuatu yang sangat sakral. Nah itu ketika berada di sebuah kereta, adakah penyebabnya yang mungkin kesalahan orang atau petugas atau apa? Ya, tentunya ini kan satu kereta yang relasinya sampai dengan pelabuhan ujung timur Tanah Jawa ya, dan berbatasan langsung dengan Pulau Bali. Gitu. Tidak hanya terpisah selat saja. Memang satu kronologi ketika seseorang yang berasal dari Pulau Dewata waktu itu dari Bali ingin kembali ke Jawa, ternyata secara tidak sengaja ada entitas ini yang masuk atau nempel. Gitu. Dan ini ketika penumpang ini kemudian menggunakan kereta api ya, menggunakan kereta ini, kok entitas ini ternyata seperti halnya ketika masuk ke Tanah Jawa itu beda server. Jadi mencari satu tempat yang setidaknya aman buat dianya, gitu. Jadi kayak di sini hanyalah satu energi saja, yang kemudian energi itu terkumpul ya, membentuk satu penampakan yang seperti itu, gitu. Karena kan ilmu, kalau saya lihat orang ini memang bawa ilmu itu, gitu. Nah, ketika masuk mungkin ada banyak hal seperti halnya saat orang itu urusan di Tanah Jawa mungkin tidak membawa, lebih baik dia disimpan di situ dulu, ataupun yang kedua sosok ini nyaman ketika ada di ini gitu. Dan menurut saya ini sudah menjadi seperti reguler bagi dia sih Mas. Jadi ada di kan rangkaian keretanya kan banyak nih, ada beberapa. Jadi dia lebih nyaman dengan ini ketika bolak-balik mondar-mandir dan seperti terkunci di dalam. Gitu. Oh iya, dibentengin nggak bisa keluar. Iya, jadi nggak bisa keluar juga nggak bisa masuk. Jadi sampai Jogja nggak bisa piknik ya deh. Iya, hanya di kereta aja. Nggak bisa staycation ke mana gitu ya. Tiba-tiba dia piknik gitu kan. Iya. Dan itu memang menurut saya sih banyak banget ya, termasuk beberapa gerbong-gerbong tua yang belum dikonservasi sampai sekarang. Masuk gerbong 65, gerbong berapa itu sampai sekarang masih ada entitas-entitas yang ada di situ Mbak. Gitu. Dan saat pembersihan Mas Ilham sendiri mungkin sering juga merasakan sesuatu hal-hal di sini yang ingin berinteraksi gitu, karena ketika pas sebelumnya ini sendiri peka ya itu silver itu seperti biasa. Itu yang saya tangkap gitu sih Mas. Oke. Ya, tapi nek apa tadi untuk entitas layaknya tadi ya. Kan Mas Ilham tadi sempat bilang lebih dari satu.
lebih dari satu itu sebenarnya kalau dari penerawangan Om Ho ya, itu hanya ibaratnya satu aja tapi mungkin memanipulasi orang yang melihat, jadi kayak banyak, atau memang orang-orang yang naik kereta dan membawa atau ketempelan leak itu memang makin banyak. Ya ada beberapa misalnya lebih dari satu. Iya, tentunya dari beberapa orang yang membawa menurut saya. Gitu. Jadi kan kereta ini kan menjadi satu penghubung ya. Ya memang ada kereta-kereta yang lain yang relasinya hampir sama melintasi daerah ini, tapi kereta ini seperti halnya yang paling lama, yang paling tua, gitu. Dan kereta yang kelas ekonomi juga, jadi lebih banyak orang yang menggunakan. Gitu. Dan beberapa orang itu sebenarnya tidak semuanya selesai atau berakhir di Jogja, tetapi juga mungkin transit di kota-kota yang lain. Itu sehingga sosok ini kadang contohnya begini, ada orang dari Bali, kemudian orang ini turun Surabaya misal. Nah, ketika di Surabaya ada keperluan, entitas ini ke bawah dulu. Ketika nanti akan kembali ke Bali, naik kereta yang sama, entitas ini akan ikut lagi, gitu. Jadi ada seperti border ya, ketika akan masuk ke sini ataupun bisa transit ibarat kata, dan memilih angkutan ini kenapa? Karena pertama lebih tua, kemudian sarananya yang banyak, energinya itu paling enak gitu. Dari semua transportasi lain ya, dalam artian sudah cukup tua juga, terus keretanya juga mungkin gerbongnya ini juga tua, sehingga entitas itu akan nyaman tinggal di situ dan tidak selama 24 jam dipakai. Dan ketika idle atau kosong itu lampu mati, disimpannya di tempat yang redup juga, sehingga membuat semakin dia nyaman dan nggak mau pergi. Gitu. Tapi ada bentrok nggak sih? Maksudnya kan ini kan ya Mas, maksudnya dari beda pulau nih, dan di gerbong itu kan sebenarnya sudah ada yang mengisi duluan. Ada bentrok nggak ketika ya mungkin ibaratnya satu entitas kuat dari pulau lain dengan satu entitas pulau yang lainnya bertemu dalam sebuah gerbong atau tempat yang sama, dan mungkin bisa jadi mereka berdiam di situ berbarengan dalam waktu yang agak lama ya, itu akan bisa kemungkinan terjadi bentrok dan mungkin membahayakan orang di sekitarnya. Oh, kalau itu tidak sih. Jadi modelnya ada lapis 2 dimensi ya. Kemudian seperti halnya tempat ini kan untuk menampung penumpang. Ketika kita masuk, kita berasal dari manapun kan kita nggak ada yang bentrok, Mbak. Kecuali ada satu yang memulai ya. Prinsipnya sama. Jadi mau entitas dari manapun tergabung di situ, mungkin satu kereta, mereka nyaman-nyaman aja. Karena sudah punya space atau tempat masing-masing. Kayak kita dapat tempat duduk lah. Punya kursi sendiri gitu ya. Kursi sendiri, persis modelnya gitu, dan bahkan ada seperti yang memeriksa karcis itu secara astral juga. Yang ngecek satu-satu. Mungkin kalau kita mungkin hanya hitungan jam ya, kalau mereka bahkan berhari-hari ada, bahkan berbulan-bulan. Jadi mau kemana tujuannya, mau kemana mereka sudah dicek satu-satu. Gitulah. Ini kemudian yang energi ini akan meng-copy paste menjadi satu yang disebut dengan kereta gaib atau kereta setan. Jadi mereka akan meng-create bendanya itu menjadi tidak bendawi tapi wujud. Ya, nah gitu. Aku jadi penasaran nih Om. Maksudnya Mas Ilham pas terkait leaknya tadi ya, berapa kali melihat? Kalau dalam seminggu tuh bisa hampir sih tiap hari. Hitungannya udah mingguan nih. Iya, hampir tiap hari. Bukan cuman kayak sebulan berapa kali. Sekilas gitu bukan ya? Nah itu pengalaman pertama nih pas melihat itu gimana? Apa ya maksudnya kayak selain mungkin takut ya tetap ada ya Mas ya. Tapi kayak pengaruh jadi kayak mungkin jadi pusing, mual, demam atau mungkin kayak gitu. Kalau awalnya tuh kepo aja sih. Ini kereta di Jawa kok ada barang asing impor gitu. Cuman ya agak serem juga tuh awal pertama kali. Terus sempat kayak bikin badan ngedrop. Tapi akhirnya kesini kan sering lihat jadi cuman kayak gitu biasa. Hai ya. Jadi kayak aja tulan. Aduh tulan ini karo ya. Takut, tapi nah coba kita konfirmasi ke Om Ho ya Mas. Karena maksudnya apakah sebenarnya ketika pertemuan pertama Mas Ilham dengan Lea ini tuh ada apa ya Om, kayak mungkin sebenarnya si Lea itu pengen berinteraksi lebih, dan atau mungkin ada energi dari Mas Ilham yang disedot? Iya, sebenarnya dua-duanya itu. Jadi ada energi ketika tahu seseorang saat ke-trigger itu ngeresponnya, itu bisa ingin menyerap energinya ataupun ingin berinteraksi. Jadi kalau saya tafsirkan dua-duanya.
hal ini yang kadang kemudian membuat tidak bisa konsentrasi, gampang marah, gagal fokus dan macam-macam. Karena sosok ini sudah mempengaruhi dan memanipulasi pikiran. Gitu. Hal ini juga terjadi ketika beberapa orang yang memiliki kemampuan sixth sense kemudian berinteraksi dengan sosok astral. Kalau sering dan kemudian ada dalam satu tekanan ataupun satu pekerjaan dengan sistem yang membosankan ataupun sistemnya ini bikin emosi, itu sangat gampang banget gitu. Dan ini terjadi di masa silam juga gitu. Sehingga beberapa hal yang membuatnya itu gampang nggak fokus ataupun gampang emosi. Ya, karena ketika sosok ini masuk ke sini kan akan tercampur dengan banyak hawa ya, energi gitu yang nggak murni seperti di mana beliau berasal. Tapi ketika di sini mungkin dalam satu perjalanan ketemu orang yang sedang capek, sedang emosi, itu pun terserap. Terlebih ketika dia berdiam, kemudian di situ ada orang yang mungkin peka ataupun lebih sensitif, dia pun ingin berinteraksi atau setidaknya minjem energi, ngambil gitu. Yang terjadi di Mas Ilham kasusnya seperti itu. Gitu. Oke, tapi ya aman lah ya untuk pasien, karena sekarang udah kayak friend karena udah sering ketemu juga. Ya, mungkin kesempatan di awal-awal kaget ya Mas ya. Iya, seperti itu sih. Dan kadang mengasahnya ini ke hal-hal yang lebih dalam lagi. Jadi ketika kita interaksi dengan makhluk astral sekali, itu sama halnya dengan perlahan ya secara kecil membuka mata batin secara perlahan. Kan kita diasah karena untuk aktif itu, sehingga beberapa kejadian-kejadian yang masih alami akan lebih tajam lagi ketika melihat hal seperti itu, selain sosok yang ini tadi gitu. Kayaknya ini udah cukup banyak kita obrolkan tentang penghuni stasiun ini. Mungkin kalau teman-teman penasaran, cukup dicari secara diam-diam saja. Iya. Oke, dan makasih juga ya untuk Mas Ilham yang udah berbagi kisah horornya di seputaran tempat kerja, dan ini membuka sudut pandang baru juga ya. Iya. Mas Ilham baik-baik aja ini? Baik-baik aja. Gak ada apa-apa? Gak merasakan aman, sesuatu hal? masih aman. Dirimu juga? Masih aman. Jadi kalau udah semuanya clear, sudah semuanya aman, entitas-entitas yang tadi sempat datang yang sudah pulang, ada baiknya kita akhiri dulu sesi kita ngobrol-ngobrolnya pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin terima kasih ya untuk teman-teman semua yang bertugas di sini, Mas Tata dan teman-teman semuanya, dan tentunya untuk Ray Digital yang sudah memberikan izin tempat kita untuk syuting pada kesempatan kali ini. Bagi para penggemar seni fotografi yang mungkin kebingungan akan cari properti ataupun mencari foto-foto ataupun juga kamera di mana, bisa mendapatkan di Ray Digital yang ada di Jalan Avandi, Yogyakarta. Tentunya ada harga spesial bagi Anda gitu. Oke, akhir kata terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tinggalkan di kolom komentar, dan tentunya nyalakan lonceng mendapatkan pemberitahuan dari kami. Dan untuk yang ingin mendapatkan kaos seperti saya, bisa follow di KTC Merchandise. Betul sekali. Oke, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga tansah pinaringan rahayu sakum dumadi. Terima kasih Mas Ilham. Ya. Terima kasih Mbak Nopen. Terima kasih.